Sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali nggih. Meskipun suasananya hujan ya, di sebagian mungkin masih ada yang hujan, tapi alhamdulillah di sini juga masih, tapi tidak deras, sudah mulai berkurang. Semoga di panjenengan semoga demikian ya, sehingga kita sinyalnya tetap lancar, tidak mengalami kendala. Amin. Amin. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali memberikan tauladan, memberikan pencerahan ya kepada kita, dan semoga kita senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau. Kemudian yang ketiga kalinya saya akan membacakan susunan acara nggih, meskipun sudah hafal. Pembukaan, kemudian dilanjutkan tilawah Quran, kemudian pembelajaran atau inti, dan yang terakhir adalah penutup. Monggo kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca Kitab Al-Fatihah bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian kita sambung dengan tilawah Quran. Monggo kepada Bu Indah disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
Syukur jazakumullah kepada Bu Indah yang sudah melantunkan beberapa ayat Al-Qur'an pada malam hari ini. Semoga menghangatkan suasana ruangan masing-masing tentunya, yang pasti juga ruang hati kita dan siap untuk menerima materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzah Erlin. Langsung saja, acara berikutnya adalah acara inti atau pembelajaran kepada Ustadzah Erlin. Waktu dan tempat disilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Suaranya terdengar ya? Dengar, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah atas qudwah hasanah junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Kaifa haluk ibu-ibu? Alhamdulillah. Khair. Ana bil khair. Insya Allah pada malam hari ini kita sudah masuk ya di pelajaran ke-7. Alhamdulillah. Kita akan mempelajari bersama tentang bacaan rukuk dan bacaan sujud. Ya. Kemudian di tata bahasanya kita akan belajar haraf ya, ila, ma'a, dan ingda. Ya, ini tiga partikel. Pada pelajaran ini ya, kita akan belajar 17 kosakata baru yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hampir 2.815 kali ya, di malam hari ini. Dan di akhir pelajaran nanti ya kita akan belajar ya sebanyak 80 kosakata ya. Jadi kalau malam ini selesai berarti sudah 80 kosakata baru yang sudah kita pelajari, yang itu terdapat di dalam Al-Quran hampir 26.082 kali ya. Ini. Kalau dilihat di samping kiri ya, baterainya ini hampir masuk pada 30 ya. Charge-nya sudah 30. Langsung saja ya ibu-ibu villa karena waktunya sudah malam ya. Nanti takutnya terlalu larut malam ya. Pada bacaan rukuk ya atau saat kita membungkuk itu ada lafadz bacaan subhana rabbiyal azim. Apa namanya? Subhana rabbiyal azim. Ya, maha suci Tuhanku yang maha agung. Subhana. Subhana artinya maha suci. Ya, maha suci. Jadi subhana itu arti yang sesungguhnya adalah bebas dari cacat. Ya, karena ini adalah sifat yang dimiliki oleh Allah, maka kita artikan subhana ini adalah maha suci. Ya. Terulang di dalam Al-Quran itu sebanyak 41 kali. Jadi subhana bebas dari cacat ya, atau maha suci. Jadi subhana bebas dari cacat, kemudian Allah ya, maka Allah Subhanahu wa taala bebas dari sifat cacat atau kekurangan. Subhanallah, Allah bebas dari sifat cacat atau kekurangan. Kemudian kalimat yang kedua adalah Robbiya, Robbi, Robbiya atau Robbi.
artinya adalah Tuhanku. Kita sudah belajar ya. Jadi Allah yang menjaga kita dan membantu kita tumbuh. Ya. Kita sudah belajar partikel ini ya, kosakata ini. Kalau ibu-ibu ingat ya, robbahu, robbuhu, robbuhu, ya, robbuka, robbi, robbukum, robbuna. Nah, ini robbi ini adalah Tuhanku. Ya. Jadi kalau gerakan TPI-nya ya, robbuhu, robbuhum, Tuhan dia, Tuhan mereka, kemudian robbuka, robbi, Tuhan kamu, Tuhan saya. Kemudian robbukum, Tuhan kalian, robbuna, Tuhan kami. Ya. Nah, jadi robbi ini artinya Tuhanku. Kemudian al-andim, ya, al-andim yang maha agung, ya, atmu, ya, kalau kita atmu itu tulang, ya, tulang sifatnya tulang itu sifatnya keras, ya, keras kuat, ya, atmu, ya, keras atau kuat. Ya. Nah, al-andim, ya, artinya kekuatan, ya, kekuatan atau kebesaran, ya, bisa diartikan kekuatan atau kebesaran. Ya. Maka karena ini juga sifat Allah, ya, kita artikan Allah yang maha agung. Ya. Al-andim adalah Allah yang maha agung. Atau bisa kita artikan ini, kekuatan atau kebesaran. Yang maha kuat, yang maha besar. Pesan dari kalimat Subhana Rabbiyal Azim, ya, maha suci Tuhanku yang maha agung, ya, maka mari kita bayangkan dan rasakan 4 hal yang tersebut di sini. Yang pertama adalah Subhana. Tuhanku bebas dari kecacatan atau ketidaksempurnaan. Dia Allah bukanlah penindas atau yang berlaku tidak adil. Dia tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Allah juga tidak lelah. Dia tidak juga pula Allah tidak tidur. Dia tidak lemah dan tidak takut siapapun. Allah tidak ada cacat dalam setiap urusannya. Maka saya tidak mempunyai keluhan apapun dalam ujian hidup ini. Kemudian Robbi, ya, Rob artinya adalah Allah atau Dia adalah pemelihara, penopang, penyedia segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah adalah zat yang mengontrol setiap satu dari 1 triliun sel kita, setiap detik dalam hidup kita. Dia, Allah, terus-menerus memberikan kita oksigen untuk bernapas. Dia dengan lancar menjalankan semua sistem di dalam tubuh kita, seperti sistem darah dan sistem pencernaan, juga dan sistem-sistem yang lain yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian Robbi, ya, kita menyebut Allah dengan mengatakan Tuhanku. Jika ibu Anda berkata, anak laki-laki saya sangat baik, atau anak perempuan saya sangat baik di depan Anda, apa yang ditunjukkannya, ya, itu menunjukkan cinta dan kasih sayangnya. Maka ucapkan dengan cinta saat Anda mengucapkan lafaz tasbih dalam ruku. Kemudian Al-Azim, Dia yang maha agung, Allah yang maha agung, tidak seorang pun yang mampu mengalahkannya atau memaksanya melakukan sesuatu. Ya, ini kandungan yang ada di dalam kalimat tasbih ini, ya, ruku ini. Subhana Rabbiyal Azim. Mari kita praktekkan, ibu-ibu. Saya sebutkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang menyebutkan artinya. Ya. Bisa di-on-kan suaranya, ya. Subhana. Maha suci. Subhana. Maha suci. Maha suci. Rabbiya. Tuhanku Bi. yang maha agung. Bi. Rabbi. Tuhanku Al-Azim. Yang maha agung. Al-Azim. Yang maha agung.
Maha suci. Subhana Tuhanku. Rabbiyya Rabbi Maha agung. al-azim. Subhana rabbiyal azim. Maha Maha suci suci Tuhanku Tuhanku yang maha yang agung. maha agung. Ibu bisa mengulangi satu kali, monggo dipersilahkan. Subhana maha suci Rabbiyya Tuhanku al-azim yang maha agung. Subhana maha suci Rabbiyya Tuhanku al-azim yang maha agung. Subhana rabbiyal azim. Maha suci. Maha suci Maha agung. Tuhanku yang maha agung. Kemudian bacaan saat bangun dari rukuk. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah maha mendengar, liman, ya, li sudah kita pelajari ya kemarin, man juga sudah kita pelajari. Bagi siapa hamidah, memujinya, hamidahu, ya, memujinya. Sami Allah, ya, Allah maha mendengar. Ya, ini dari kata sami'a. Ya, sami'a artinya mendengar. Ya, Allah, Allah. Ya, Allah maha mendengar. Kemudian juga liman. Ya, li, ya itu tadi ya kita sudah belajar li artinya bagi atau untuk siapa. Ya, siapa. Ya, liman bagi siapa. Hamidahu. Ya, hamidahu. Hamid ya itu artinya memuji. Hu ya ini kata ganti yang bersambung kemarin ya. Hu, hum, ka, i, kum, na, ha ya, sudah kita pelajari. Hu artinya dia. Dia siapa? Dia laki-laki. Ya maksudnya ini ke Allah ya. Midahu ya memuji. Memuji dia. Ya. Pesan dari kalimat ini ya, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Ya. Jadi Allah maha mendengar siapapun. Dia memberikan balasan bagi siapa yang memujinya dan mengabulkan doanya. Allah tidak membutuhkan pujian kita untuknya. Pujian itu tidak memberikan manfaat bagi Allah. Dia tidak akan kehilangan apapun. Jadi Allah itu tidak akan kehilangan apapun ketika kita tidak memujinya. Maka kitalah sesungguhnya yang mendapatkan manfaat dengan memujinya. Maka mari kita praktekkan dengan penghayatan dan perasaan kalimat ini. Sami Allahu liman hamidah. Kita sebutkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang mengartikannya. Sami Allah. Allah maha mendengar. Kok maha besar? Maha mendengar. Maha mendengar ya. Sami Allah. Allah maha mendengar. Liman. Bagi siapa hamidah. Memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar bagi siapa yang memujinya. Ibu diulangi kembali satu kali. Dipersilahkan. Sami Allah, Allah maha mendengar liman bagi siapa hamidah memujinya. Sami Allah liman hamidah, Allah maha mendengar bagi siapa yang memujinya. Hamidah. Hamidah ya. Memujinya. Maha mendengar bagi siapa. Kita lanjutkan. Kemudian setelah bangun dari rukuk kita membaca Rabbana walakal hamd. Rabbana sudah kita pelajari ya. Ya Tuhan kami, walaka ya bagi kamu, bagimu ya, dan bagi ya wa dan laka bagi kamu, bagimu. Kamu. Pujian ya. Ini sebenarnya sudah kita pelajari semua ya. Pesan dari kalimat ini adalah
Kita hanya bisa memuji dan berterima kasih kepada Allah dari hati yang paling dalam. Jika kita selalu ingat makna dari hamdu, ya, ketika mengucapkannya. Hamdu itu mempunyai dua makna, yaitu pujian dan berterima kasih. Ya, insya Allah ini sudah kita pelajari kemarin ya. Kemudian puji, ya, puji Allah dengan sepenuh hati, dengan perasaan, dengan syukur dan pujian yang terbaik. Ya, ucapan itu dengan 3 perasaan. Engkau adalah Tuhan kami, ya, segala pujian hanya milik-Mu. Maka bayangkan sifat-sifat Allah yang terbaik. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Kuat, pencipta terbaik, desainer terbaik dari hatimu yang paling dalam, ya, dari hati-hati kita yang paling dalam di dalam melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita praktekkan dengan penuh penghayatan dan perasaan, ya. Saya sebutkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang artinya, ya. Rabbana, ya Tuhan kami, walaka, dan bagimu alhamdu, segala pujian. Rabbana walakal hamdu. Ya Tuhan kami, dan bagimu segala pujian. Ibu-ibu dipersilahkan untuk mengulangi kembali satu kali. Rabbana ya Tuhan kami, walaka dan bagimu segala pujian. Rabbana walakal hamdu. Ya Tuhan kami, dan bagimu segala pujian. Dan bagimu segala pujian. Ini ya, contoh lain doa seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca ini ketika mengangkat kepalanya dari rukuknya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. As-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kita artikan bersamanya di sini, ya. Mil as-samawat, ya. Mil a, ya, seisi langit, as-samawat itu langit, ya. Jadi mil a itu artinya seisi. Dari kata berasal dari kata fi'il, ya, mala'a, ya, mengisi, atau yamla'u, ya, artinya mengisi. Kalau mil'a artinya isi, ya, seisi atau isi, ya, mil'a. Kemudian as-samawat artinya apa? As-samawat langit, ya. Bentuk jamak ini, ya. As-samawat ini bentuk jamak, artinya langit yang bertahap-tahap, ya. Bertingkat-tingkat, ya. Ini langit as-samawat. Bentuk tunggalnya adalah samai, ya. Samai itu satu langit, kalau samawat, ya, langit-langit, ya, langit yang bertingkat-tingkat, yaitu as-samawat, ya. Terulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 310 kali. Paham nggih ini? Sama artinya langit, bentuk jamaknya, ya, bentuk tunggalnya adalah sama, bentuk tunggal jamaknya adalah samawat. Kemudian mil al-ardi, ya. Wa dan, ya, artinya dan. Mil a tadi apa? Isi. Al-ardi artinya bumi. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 461, ya, al-ardi. Kemudian wa mil ama, wa dan mil a tadi seisi, ma itu artinya apa, ya, apa yang, ma itu artinya apa yang, wa mil ama artinya
dan seisi apa yang. Ini sudah kita pelajari ini. Wa sudah, mil'a di sini tadi, ma itu sudah kita pelajari kemarin. Artinya apa yang. Bainahuma, ya, bainahuma itu dari kata baina. Ya, artinya apa? Di antara. Baina. Huma itu artinya mereka. Tapi mereka yang hum. Ini bentuk jamak, bentuk dua orang, ya, dua orang huma. Ya. Ini kalau hum ya lebih dari dua. Kalau huma, mereka tapi dua orang, ya, huma. Di antara mana, ya? Di antara as-samawat dan al. Ya, makanya dikatakan huma. Ya. Jadi di antara dua, yakni di antara as-samawat dan al. Ya. Mereka, ya. Artinya mereka. Baina disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 266 kali. Di antara. Banyak 266 kali. Pesan dari kalimat ini, ya, betapapun kita, ya, banyak memuji Allah, ya, hakikatnya ini, ya, betapapun kita itu banyak memuji Allah, ya, kita tidak pernah bisa memenuhi hak memujinya. Ya. Kemudian wamil a dan seisi, ya, tadi, dan seisi, ma tadi apa artinya? Apa yang. Syi'ta, ya, syi'ta itu artinya kamu kehendaki. Ya, syi'ta kehendaki. Tanya ini yang menyebutkan kamu kehendaki. Kata kerja sya'a, ya, menghendaki. Sya'a ya sya'u, ya, menghendaki. Nah, syi'ta kamu kehendaki. Nah, yang menyebutkan kamu apa? Tanya ini. Domirnya ta ini. Kemudian min syai'in, ya, min kemarin kita sudah, ya, artinya apa? Dari. Syai'in Sesuatu. Ya, ini. Syai'in artinya sesuatu. Min syai'in dari sesuatu. Dari sesuatu. Bentuk tunggalnya syai'in, sesuatu. Bentuk jamaknya adalah asya'u. Ya. Sesuatu. Sama artinya. Tapi dalam bentuk jamak, asya'u. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 283 kali. Nah. Bisa dipahami ya sampai sini? Syai'in sesuatu. Ya, bentuk tunggalnya, ya, sedangkan bentuk jamaknya itu asya'u. Sesuatu. Kemudian ba'du. Ya. Ba'du, kalimat ba'du sudah sering kita dengar, ya. Ba'da. Ya. Artinya setelah ini. Setelah ba'da. 198 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Bisa dipahami, Ibu-Ibu? Insya Allah. Nah, jadi pelajaran dari doa ini adalah kata-kata dzikir ini luar biasa, ya. Di mana kita harus melihat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah beliau melewati cobaan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Beliau bahkan pernah, ya, di dalam kisah itu disebutkan tidak makan, ya. Beliau tidak makan 2 kali berturut-turut di dalam kehidupan kenabiannya, ya, 2 hari berturut-turut. Kemudian selain itu beliau juga pernah dianiaya selama hampir 13 tahun dan kotanya Madinah, ya, diserang oleh tentara selama beberapa tahun. Ya. Maka ingatlah ini dan lihat kata-kata dalam dzikir ini yang mengungkapkan, ya, rasa terima kasih dan syukur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala
di mana tidak ada manusia yang dapat mencapai bahkan sebagian kecil dari apa yang telah diungkapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan dzikir ini. Ya, ini adalah dzikir yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut penelitian modern, seseorang harus selalu bersyukur. Ya. Jadi seseorang itu harus selalu bersyukur agar memperoleh kehidupan yang damai dan memuaskan. Salah satu ahli kesuksesan modern telah menyarankan bahwa untuk mengembangkan rasa syukur, kita harus mencoba membayangkan mengisi tubuh kita itu dengan cairan syukur setiap malam sebelum tidur. Ya, jadi seolah setiap bagian tubuh kita itu sedang berenang dalam rasa syukur. Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Sekarang lihatlah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin memenuhi langit dan bumi dan segala sesuatu di antaranya dengan rasa syukur dan pujian kepada Allah. Ya, bagian terakhir dari dzikir itu lebih menakjubkan. Ya. Setelah menyebutkan langit dan bumi, beliau berkata bahwa beliau ingin berterima kasih dan memuji Allah dengan lafaz apapun yang engkau kehendaki ya Allah. Ya, artinya, ya Allah, hamba hanya mengetahui langit dan bumi. Jika ada sesuatu di luar itu yang menyenangkanmu, hamba akan dengan senang hati mengisinya dengan rasa syukur dan pujian. Ya, Allah Maha Tahu. Ya, Allah yang terbaik. Artinya kita tadi ilustrasikan ya untuk pujian dan syukur kita kepada Allah itu ya ibaratnya kita itu mengisi ya di dalam tubuh kita itu dengan cairan syukur ya sehingga seluruh tubuh kita itu terpenuhi dengan syukur kepada Allah ya. Namun Rasulullah adalah qudwah terbaik ya. Beliau tidak hanya tubuhnya saja tetapi beliau mengisi di antara langit dan bumi ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur beliau ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ahli dan pelatih sukses modern tidak dapat mencapai walaupun sebesar debu dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita tentang rasa syukur ini. Ya. Kemudian doa sujud, ya sajadah, Subhana Rabbiyal A'la. Ya, saat kita sujud kita melafadzkan doa Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Maha Suci, ya, sudah kita pelajari. Rabbiya Tuhanku, ya, insya Allah sudah kita pelajari. Ya. Al-A'la, ya, yang Maha Tinggi. Ya. Ini Al-A'la. Jadi Al-A'la itu asalnya dari sini, ya. Kabir artinya apa? Besar. Akbar besar. Ya. Al-Akbar yang maha besar. Ya, ini. Kemudian Sogir kecil. Ya. Sogir artinya kecil. Asgor artinya lebih kecil. Ya. Al-Asgor artinya yang paling kecil. Ya. Al-Akbar tadi yang paling besar. Al-Asgor artinya yang paling kecil. Kemudian Aliyun artinya tinggi. A'la lebih tinggi. Ya. Al-A'la paling tinggi. Ya, karena maha tinggi. Maha tinggi. Ya, ini dari sini. Ya, jadi pola kalimatnya seperti ini. Ya, dari kata Ali, ya. Ali tinggi. Ali a'la al-a'la yang maha tinggi. Ya, jadi pesan dari kalimat ini, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Ya. Jadi pada posisi sujud, di mana sujud itu adalah ekspresi, ya, ekspresi penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah.
Maka kita bayangkan, coba bayangkan dan rasakan 4 hal yang disebutkan di sini. Yang pertama, Allah bebas dari cacat. Ya. Allah bebas dari cacat, Allah Maha Suci, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan saya, Dia adalah Al-A'la. Ya, jadi Allah itu Al-A'la, yaitu yang tertinggi, yang maha tinggi, di mana posisi kita itu terendah di dunia ini. Dan Tuhan saya dan Allah itu adalah yang tertinggi, di mana Allah itu bersinggasana di Arsy. Ya. Kita paling dekat dengan Allah itu dalam posisi sujud. Ya. Jadi kita bayangkan kita itu berada di tingkatan yang paling rendah, di mana kita sujud ya di atas bumi ini, sedangkan Allah itu berada di singgasananya yang tertinggi di Arsy. Ya. Riset terbaru menunjukkan bahwa kita membutuhkan 2 hal untuk sukses dan bahagia. Yang pertama adalah sikap positif, dan yang kedua adalah syukur. Kita telah belajar tentang syukur. Setiap berdiri dalam rokaat sholat, kita mulai dari alhamdulillah dan diakhiri dengan walakal hamdu. Mari sekarang kita lihat tentang tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Kita membaca tasbih 9 kali dalam setiap rakaat sholat dan lebih dari 200 kali setiap hari. Zikir paling banyak dibaca dalam sholat adalah Subhana Rabbi. Subhana Rabbi. Ingat, Allah menginginkan kita untuk mengulang zikir ini dengan alasan yang spesial, yakni untuk melatih kita agar berpikir dan hidup dengan cara yang terbaik di setiap hari. Subhana Rabbi. Ini melatih kita dalam banyak dimensi. Dan yang paling penting diantaranya adalah bahwa Allah tidak membutuhkan sekutu apapun. Itu berarti bahwa perintah Allah seperti sholat, puasa, kemudian hijab, dan sebagainya adalah perintah sempurna ya, karena Allah Subhanahu wa taala bebas dari semua kecacatan. Jadi seluruh apa yang diperintahkan Allah itu adalah ya perintah yang sempurna ya, karena Allah adalah Maha Suci. Allah bebas dari semua bentuk kecacatan. Allah telah memberikan banyak nikmat untuk menguji kita seperti ya hidung kita, wajah, fisik, kemudian keluarga, negara, dan segala situasinya ya, apakah aman atau apakah dalam keadaan perang ya. Ujian itu juga tanpa celah ya, tanpa cacat. Maka sebagai hamba yang taat, kita harus meminta bantuan Allah untuk memenuhi kewajiban kita tanpa mengeluh. Ya. Kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah selesaikan masalah saya dan perbaiki kondisi saya agar bisa meraih kesuksesan di dunia ini dan di akhirat. Kemudian sambil membaca tasbih, kita sujud dan kita meletakkan wajah kita di bumi dan mengucapkan Robbi. Ya, dengan penuh cinta dan kasih sayang, ya seolah-olah kita berkata, ya Allah, hamba benar-benar puas dan tidak memiliki keluhan apapun. Jika kita membaca tasbih dengan perasaan dan perilaku ini, maka kita dapat mengembangkan sikap positif yang kuat. Hari ini apa yang disebut ahli sukses bahkan tidak dapat memberikan 1% darinya. Ingat, apapun yang Allah kehendaki itu semuanya sempurna. Situasi yang kita hadapi bisa jadi merupakan ujian atau karena kesalahan kita sendiri. Kita harus berdoa kepada Allah untuk membantu kita agar bisa melakukan yang terbaik dalam situasi apapun yang kita hadapi atau mengubahnya dengan cara yang terbaik. Ya. Dan inilah rahasia dari sukses. Ya. Mari kita praktekkan dengan penuh penghayatan dan perasaan kalimat ini ya. Subhana Maha ibu-ibu Suci, Maha Suci, Rabbiya Tuhanku Al-A'la yang yang Maha Maha Tinggi. Tinggi.
Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Silakan ibu-ibu mempraktekkan satu kali. Subhana maha suci Rabbiya Tuhanku al-a'la yang maha tinggi. Subhana Rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Jadi tasbih dan kesuksesan. Berdoa, ya Allah, bantu saya untuk menerima setiap hidup saya dan tidak memiliki keluhan apapun terhadap Engkau. Tidak pernah mengeluh mengapa hal ini terjadi pada saya. Evaluasinya ada berapa kali saya mengeluh tentang warna, kulit, hidung, wajah, fisik, keluarga, cuaca, negara, dan lain-lain. Rencananya saya akan mencoba untuk tidak pernah melakukan itu lagi. Insya Allah untuk pelajaran 7A selesai ya. Kita lanjutkan untuk pelajaran 7B atau gimana? Saya tawarkan. Oke. Lanjut Saja, Bu. Ya, insya Allah untuk pelajaran 7P di pelajaran tata bahasanya. Pada pelajaran 7P ini kita akan mempelajari 3 partikel ya, partikel huruf, yaitu partikel ila, ma'a, dan ingda. Ila, ma'a, ingda. Kita belajar tata bahasa dengan menggunakan TPI, ya, Total Physical Interaction. Masih ingat ibu-ibu? Didengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersamaan. Masih ingat ya? Masih. Kita juga sudah mempelajari ini 3 bentuk kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah isim, ismu atau isim, kata benda. Yang kedua adalah fi'li, fi'il atau fi'li, fi'il disebut kata kerja, fataha, doroba, dan sebagainya. Harfu, yang kita pelajari pada malam hari ini adalah harfu atau partikel. Tadi partikelnya 3, apa? Ila, ma'a, dan indah. Ya, ini kita akan belajar 3 ini. Kemarin sudah kemarin partikel yang lain. Ya ini. Jadi partikel yang kemarin kita pelajari adalah bi. Bi artinya dengan. Fi artinya dengan. Fi. Ya, di atau di dalam. Ala atas. Bi ala. Bi dengan fi di atau di dalam, ala atas. Ini kita pelajari. Kalau kita kaitkan dengan kata ganti yang bersambung, menjadi bihim. Hina. Dengan dia, dengan mereka, dengan kamu, dengan saya, dengan kalian, dengan kami. Bihi, bihim, bika, bihum, bina.
Bi contohnya Bismillah ya. Dengan nama Allah. ya, fi di ya artinya di jalan Allah ya. Ala atas ya. Waalaikum ya. Keselamatan atas kalian. Ya ini kalau dihubungkan dengan kata ganti yang bersambung kemarin ya itu tadi seperti contohnya bi tadi ya. Bihi, bihim, bika, bikum, bina. Bihi, bihim, bika, bikum, bina. Ya. Kalau ala, alaihi, alaika, alayya, alaikum, alaina. Alaikum, alaina. Bisa dimengerti ya ini ya? Insyaallah. Ya, ini disebutkan bi ya, partikel bi ini sebanyak 510 kali ya dalam Al-Qur'an. Bi dengan Bismillah dengan asma Allah. Bihi, Bihim, bika, bikum, bina. Ya. Bihi, bihim, bika, bikum, bina. Polanya ya, pola fi ya, fi sabilillah. Contohnya fi itu bisa diartikan di dalam ya. Fihi, fihim, fika, fiya, fikum, fina. Fiya. Fihi di dia ya, fihi di dia, fihim di mereka, Fika di kamu, fi di saya, fikum di kalian, fina di kalian, fina di kami. Oh, fina ke di kami artinya. Nih, sebanyak 1684 ya, partikel fi. Masya Berikutnya ala ya, ala. Ya. Contohnya assalamualaikum. Ya, kalau dihubungkan dengan apa itu kata ganti, ya, kata ganti bersambung alaihi, ya, alaihi di atas dia, alaihim di atas mereka, alaika di atas kamu, alaiya di atas saya, alaikum di atas kalian, alaina di atas saya. Ya, ini 1207 ya, partikel ala. Bisa dipahami ya sampai sini? Ini review ini. Insyaallah. Nah, sedang pelajaran hari ini ya. Insya Allah kita juga akan membagi ya setiap materi ini ke dalam bagian-bagian yang kecil. Ya. Kita awali dengan alhamdulillah. Ya. Yang pertama, partikel pertama adalah ila. Ya. Kalau dihubungkan dengan kata ganti yang bersambung menjadi ilaihi. Ilaihi. Artinya apa? Kepada dia. Kemudian ilaihim. Artinya kepada mereka. Kemudian ilaika. Kepada kamu. Ya. Ilaiya. Pada saya. Kemudian ilaikum. Kepada kalian. Dan kemudian ilaina. Kepada kami. Ya, sedangkan gerakan TPA-nya gimana? Ilaihi. Ilaikum. Ya, jadi tahu ya artinya ya, ilaihi kepada dia, ilaihi kepada mereka, ilaika kepada kamu, ilaiya kepada saya, ilaikum kepada kalian, ilaina kepada
kami. Ya. Maaf. Inna, contohnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, Sesungguhnya milik Allah dan inna sesungguhnya ilaihi kepada kepadanya. Adanya Kita akan kembali. Jadi ilah itu bisa diartikan ke atau kepadanya. Ke atau kepada. Kembali. Ini kalau dihubungkan dengan kata ganti bersambung. Ya. Sesungguhnya. Ilaihi ke mereka, ilaika ke kamu, ilaiya ke saya, ilaikum ke kalian, ilaina ke kami. Ke kami. Pada kami. Coba ditirukan bahasa Arabnya saja. Ilaihi, ilaihim. Ilaihi, ilaihim. Ilaika, ilaiya. Ilaika, Ilayya. Ilaikum, ilaina. Ilaikum. Ilayna. ilaina. Bisa dipahami, Ibu sampai sini? Insya Allah. Insya Allah. Oh ya. Alhamdulillah untuk partikel ila. Ya. Ila, maaf bersama. Maaf. Ya, maaf artinya bersama. Ya, Inna sesungguhnya Allah Bersama sabirin, orang-orang yang sabar. orang-orang yang sabar. Ya. Asobirin bentuk tunggal atau bentuk jamak? Jamak. Jamak. Tanya ingat enggak? Sobri. Asobiri, asobirun, asobiri. Pirina. Nah, asobiruna, asobirina. Ya. Polanya. Ini bentuk jamak dari asobirin. Asobirin. Ya, jadi partikel ma'a artinya bersama. Ya, kalau dihubungkan dengan kata ganti yang bersambung, kalimatnya menjadi ma'ahu. Ya. Gerakan TPI-nya ma'ahu. Ya, ma'ahum. Ya. Ma'aka bersama. Bersama kamu. Bersama saya. Bersama kalian. Bersama kalian. Bersama bersama kami. Saya ucapkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang artinya ya. Ma'ahu. Bersama dia. Ya. Ma'ahum. Bersama mereka. Ma'aka. Bersama kamu. Ma'i. Bersama saya. Ma'akum. Bersama kalian. Ma'ana. Bersama kami. Bisa dipelajari, bisa dimengerti nggih? Insya Allah. Kalau ini ada bentuk ya, tanya jawab. Halillahi ma'ahu. Artinya apa? Hal artinya apa? Apakah Allah bersamamu bersama dia. Halillahu ma'ahu. Apakah Allah bersama dia? Jawabnya kalau enggak na'am sama la. Karena ini kita jawab dengan na'am ya. Na'am ya. Allahu bersama dia. Na'am Allahu ma'ahum. Halillahu ma'ahum. Artinya apa? Apakah Allah bersama mereka? Jawabnya na'am. Allah bersama mereka. Na'am. Iya. Allah ma'ahum bersama ya, Allah bersama mereka. Kalau ini ya. Halillahu ma'aka.
Artinya apa? Apakah Apakah Allah Allah bersama bersama kamu? kamu? Oh, jawabnya Na'am. Na'am, Allahu Allah ma'i. ber- Allah ma'i. bersama. Allah bersamaku. Bersamaku. Ya. Hmm. Halillahi ma'akum. Apakah Allah bersama kalian? Kalian? Naam. Na'am, Allah Allahu ma'ana. Allah Nah, bersama ya. kami. Allah bersama kami. Kami. Jadi kalau pertanyaannya itu ke kalian, berarti jawabnya kami. Kami. Kamu. Dia sama mereka tetap ya Bu Ustazah. Ya, ini. Ini. Tetap, ya. Jawabnya sama. Halil ma'ahu, ya. Iya, Allah bersama dia. Dia. Allah bersama mereka, ya. Iya. Ya, Allah bersama mereka. Tapi ya, kan kamu pertanyaannya. Orang ketiga ya. Enggak, K kan orang ya di hadapan kita, orang pertama di hadapan kita. Halillahu ma'aka, apakah Allah bersamamu? Maka jawabnya kan Iya, saya. sing jawab yang Ya, ditanya. saya yang ditanya. Iya. Makanya saya. Allah. Ya, Allah bersamaku. Allah bersama. Kan pertanyaannya ditujukan kepada lebih dari satu orang deh. Ya, kalian. Allahumma bersama kami. Kalian. Yang ketiga adalah indah. Di sisi. Di sisi. Indahkan. Ya, sebenarnya indah ini artinya di sisi, tapi bisa diartikan kepunyaan atau punya. Ya. Jadi kam artinya berapa, rial berapa rial. Kan nggak mungkin berapa rial di sisimu, kan nggak mungkin. Ya. Jadi diartikan berapa rial yang kamu punya. Jadi bisa diartikan mempunyai. Ya. Kalau dihubungkan dengan kata ganti bersambung ya menjadi ingdahu, indahum. Ingdahu artinya di sisinya, di sisi dia. Di sisi dia. Ingdahum di sisi mereka. Ingdaka di sisi kamu. Ingdi di sisi saya. Ingdakum di sisi kalian. Ingdana di sisi kami. Sisi kami. Ya, jadi polanya itu cuma 6 ini aja. Ya. Jadi partikel mereka disambungkan dengan hum. Bisa dimengerti sampai sini? Insya Allah. Ya, kalau dihubungkan latihan percakapan ya ini. Hal ingdahu qalamun. Kira-kira artinya apa ini? Apakah kepunyaanmu pulpen? Kepunyaan dia. Ingda tadi selain di sisi apa artinya? Punya. Punyai. Lahu. Hu apa? Hu dia. Nah, berarti apakah kamu punya pulpen? Punya pulpen. Ya, jawabnya na'am. Indahu kolam. Na'am. Ya, dia punya pulpen. Nah, ini hal indahum qalamun artinya apa? Apakah mereka punya pulpen? Ya, jawabnya na'am. Indahum kolam. Iya. Mereka punya pulpen. Tadi mengerti ya? Nah, ini sama. Hal indaka qalamun. Apakah kamu punya pulpen?
Iya, Na'am, indi. saya punya Punya. pulpen. Di kolamun. Kemudian hal ingdakum, ya hal ingdakum kolamun artinya apa? Apakah Apakah kalian punya kalian pulpen? Dan jawabnya am. Naam, Na'am, kami punya kami pulpen. mempunyai pulpen. Sudah pinter-pinter semua ini. Na'am, indana. Iya, ya. Kemudian kita juga telah belajar ya kemarin, insya Allah ini sudah kita pelajari tentang pola ini. Babu, robbuhu, robbuha, atau robbihi, robbiha. Bentuk apa ini? Ingat nggak? Ya. Maskulin Maskulin, sama feminin. Feminin. Jadi bentuk maskulin dan feminin. feminin. Contohnya ini robbihi maskulinnya, femininnya menjadi robbiha. Robbiha. Artinya sama ya, Tuhan dia. Tuhan Atau dia, laki-laki Tuhan dia, dianya perempuan. robbuhu, feminimnya robbuha, ya Tuhan dia. Tuhan. Sama. Tapi Tuhan dia bagi yang perempuan. Nah, kalau kita gabungkan dengan partikel yang sudah kita pelajari, ya tadi ilah, ya ilaihi artinya apa? Ilah kepada. Di atas ya. Kepada. Ya, Kepada dia Kepada laki-laki. kepada dia laki-laki, ya bentuk maskulinnya. Kemudian ilaiha artinya apa? Kepada dia perempuan. Nah, kepada dia, ya bentuk perempuannya. Ya. Kemudian ma'ahu artinya Bersama dia. laki-laki. Laki-laki. Ma'aha artinya Bersama dia perempuan. Ya, bentuk feminimnya, maskulinnya ma'ahu, ma'aha artinya sama, ya bersama dia artinya. Ya. Ingdahu artinya tadi Di sisi dia laki-laki. Atau kepunyaan dia atau di sisi dia. Tapi di dalam Al-Quran diartikan banyaknya itu ingdahu itu diartikan terbanyak adalah di sisi, ya di sisi dia, ingdaha di sisi dia perempuan. Kan bentuk maskulinnya, ibu-ibu yang menyebutkan bentuk feminimnya. Ilaihi, ilaiha, ma'ahu, ma'aha, ingdahu, indaha. Bisa dipahami sampai sini, ibu-ibu? Insya Allah. Jadi kalau nanti dipelajari ini, bisa pelajari sendiri. Jadi, partikel ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 1096 kali. Ya. Ilaihi, ilaihim. Ya, tadi ya, yang sudah kita, ini ringkasannya ya, yang untuk kalau kita untuk menghafal ya. Ilaihi, ilaihim, ilaika, ilayya, ilaikum, ilaina. Ma'ahu, ma'ahum, ma'aka, ma'i, ma'akum, ma'ana. Indahu, Ya. Ini, Masya Allah ya, ada 1096 kali ya, disebutkan. Ini bisa dipahami ya, ini untuk belajar di rumah ini ya. Insya Allah. Terakhir ini, ya, jadi ilaiha, kepada dia perempuan. Ma'ah bersama dia perempuan. Di sisi dia perempuan. Kalau perempuan itu feminin ditambah ha. Ya, jadi ha. Kemudian ini ya, ini tadi sudah ya ila ya, contohnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau digabungkan dengan kata ganti yang 6 tadi, insya Allah kita sudah pelajari juga ya. A bersama innallaha ma'asyabirin. Ya, indah di sisi, kam rialin indah. Berapa rial? Nah, ini ada tes terakhir. Coba dipikir dulu, kemudian dijawab
dengan gerakan TPI. Nah, kira-kira jawabannya apa ini? Ilaihi. Nah, kira-kira gimana? Ilaihi. Pada dia laki-laki. Pada dia Gerakan TPI-nya laki-laki. gimana? Gerakan TPI-nya. Ilaihi. Ilaihi. Oh, tangannya nggak kelihatan saya. Kemana? Ilaihi. Ilaihi. Doanya kemana? Ilaihi. Kanan. Samping Ke kanan. samping kanan dengan satu jari. Jari. Ilaihi. Ya, kepada dia. Kepada dia. Atau ke dia. Kalau yang kedua, dipikir dulu kedua apa ini? Mana? Bersama saya. Bersama kami. Nah, Mana? mana? Bersama kami. Bersama kami. KPI-nya gimana? Nah, iya. Menunjuk diri sendiri. Kalau dari dia berarti ma'ahu, ma'aka, ma'ai, ma'aku, Aku ma'ana. mana? Aku ma'ana. Kalau ilaihi tadi ilaihi, Ilaihim. Ilaika, ilainya, ilaikum, Ilaina. Ya. Kemudian yang ketiga bisa Di di sisi kamu. Nah, gerakan TPI-nya gimana? Di sisi Di sisi kamu. Ke depan. Depan. Satu. Tunjuk Satu jari. jari. Kalau 6 kata ganti berarti indahu, kemudian kemudian indahum ya, indahu, indakum. Berikutnya indaka, indi. terus Indakum, indana, indana. Indakum, indana. di pola yang kedua. Indaka, indi di samping kamu, di samping saya. Ya, kalau indakum di samping kalian, Di sisi kamu. Kalian di sisi kami. Indakum, indana. Sedikit-sedikit sudah mengerti ya? Sudah 80 kosakata baru loh, nggak terasa yang dipelajari. Ya, ini pelajaran kalau sendiri bingung, Bu. kan ya, diajarkan kembali. Nanti diajarkan kembali enggak bingung ya. Karena harus banyak latihan. Kalau bahasa Arab harus banyak latihan. Tapi setidaknya kan sudah banyak ya ini ya di kalimat, di kata-kata dalam Al-Qur'an sudah banyak sekali ya. Ilaihi, ilaina, ilaika, ilaikum ya. Indi, indana, banyak sekali. Sedikit-sedikit sudah kita. Ilaihim. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Ada. Tapi ini tadi cepet loh, Ibu-ibu cepet ini tadi, udah pinter-pinter ini. Ustazahnya juga cepat. Kita mengulang ya. Saya angel. Suaranya Bu Fat mana ini baru terdengar. Mudah ini ya, masih 6 kata ganti aja nyambungnya. Ya, kita nyambungkan hanya ke 6 kata ganti. Ini belum ke fi'il, kan baru partikel. Ya, partikelnya juga udah sering kata-kata ini ala, fi, bi ya, ditambah ila, ma'a, ingda ya. Ini. Tinggal menggabungkan ke 6 kata ganti tadi ya. Hu, hum, ka, i, nah. Ya, jadi mudah sebenarnya ini. Ya. Jadi ini
kita telah belajar bagaimana cara otak, ya, otak kita itu lupa sesuatu. Ya, kita seringnya kan kita udah lupa ya. Jadi Ya. ketika kita belajar 100 hal sesuatu, ya ini rumusnya ada yang meneliti ya. Ketika kita itu belajar 100 hal sesuatu, ya Anda akan lupa 70% darinya setelah 1 jam. Ya. Dari lali ya. Nah, itu sudah wajar kalau lupa. Ya, memang teorinya seperti Anda itu. mengulang setelah 1 jam. Setelah 1 jam belajar itu ya, enggak kita ulang. Ya. Sekarang Anda akan belajar dan mempertahankan agar tidak lupa. Anda mengulang setelah 1 jam dan 70% darinya akan hilang di hari berikutnya. Ya. Minggu berikutnya, bulan berikutnya, semester berikutnya. Ya. Sekarang kita akan belajar cara mempertahankan atau agar tidak lupa. Ya, apa yang perlu kita pelajari? Ya. Jadi kalau kita tidak mau lupa, ya kita tidak akan lupa. Maka kita harus belajar ini rumusnya. Ya. Murojaah istilahnya. Setelah 1 jam. Murojaah Setelah kedua 1 jam, setelah 1 hari, setelah 1 minggu, setelah 1 bulan, setelah 1 minggu, semester, diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Ya. Nah, caranya gimana? Kalau kita sendiri kan kadang-kadang males, ya makanya diajarkan kembali. Ya, kalau diajarkan pelan-pelan aja, maksudnya kita buka kembali sebelum kita mau mengajar itu kita buka kembali ya videonya, kemudian kemarin sudah materinya, yaitu kita buka-buka kembali, coba kita ajarkan aja. Kalau nggak ke ibu taklim ya berarti ya ke siapa, tetangga kita, teman kita, atau siapa. Suami kita. Kucing kita. Tidak apa-apa. Jadi untuk setiap 1 jam pelajaran, ya Anda membutuhkan waktu 10 menit untuk direvisi atau diulang. Ya, jika Anda telah belajar selama 3 jam, Anda harus menyediakan sedikitnya waktu 30 menit untuk mengulang. Untuk menerapkan cara ini dalam belajar Al-Quran, ya kami telah memperkenalkan 7 macam tugas rumah, ya yang kemarin itu sebenarnya. Rabbi zidni ilma. Zidni ilma. Ilmu yang bermanfaat. Insya Allah ya. Alhamdulillah, nggak terasa di pertemuan yang ke-7 ini kita sudah di baterainya sekitar 26.000 ya. Di angka 26.000. Ya. Sudah seperberapanya ini? Seperempatnya ada ya udahan ya. Hampir ya sudah sepertiga. Ya, Seperempat. 26 dari 78. Ya, yang bisa Ana sampaikan, saya sampaikan dalam pertemuan malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku ngilang deh. Parah ini. Ada sih, An.